Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfidin Syarifah dengan NIM 18821500049 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Dr. Rita Aryani MM. Selanjutnya, isi materi yang akan disampaikan, yang pertama pertumbuhan fisik peserta didik, yang kedua perkembangan intelek peserta didik, yang ketiga perkembangan bakat khusus peserta didik, yang keempat perkembangan hubungan sosial peserta didik. Pertumbuhan fisik peserta didik. Pertumbuhan fisik peserta didik merupakan perubahan fisiologis yang bersifat progresif, terus-menerus, dan mempunyai jangka waktu tertentu. Yang pertama, ciri-ciri perkembangan umum organ seperti jantung, paru-paru, usus, kelenjar, pita suara, perubahan emosi, sedih, marah, malu, takut. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. A. Pengaruh keluarga seperti bentuk tubuh, perilaku. Yang B. Pengaruh gizi, makanan yang dimakan setiap harinya. Yang C. Gangguan emosional, emosi yang dikeluarkan secara berlebihan. Yang D. Jenis kelamin ada dua, laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mendukung perkembangan motorik anak. Yang A. Pertumbuhan dan perkembangan sistem syaraf, yaitu peningkatan kecerdasan dan perubahan perilaku yang lebih didominasikan oleh perempuan. Yang B. Pertumbuhan otot, yaitu kekuatan dalam bentuk fisik, ini lebih dominan kepada laki-laki. Yang C. Perkembangan dan pertumbuhan fungsi kelenjar endokrin, yaitu perilaku yang menarik perhatian lawan jenis, merubah gaya atau penampilan. Yang D. Perubahan struktur fisik, yaitu tinggi badan, berat badan, dan perubahan sikap perilaku terhadap orang lain. Selanjutnya, perkembangan intelek peserta didik. Perkembangan intelektual atau kognitif adalah proses yang meliputi proses memperoleh, merakit, menggunakan pengetahuan, dan keterampilan mental seperti berpikir, mengamati, mengingat, menganalisis, mengevaluasi, memecahkan masalah melalui interaksi dengan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. A. Faktor keturunan. Sejak lahir, anak-anak memiliki karakteristik yang menentukan kapasitas kerja intelektual mereka. Secara potensial, anak telah meningkatkan kemungkinan kemampuan berpikir normal, di bawah normal, atau di atas normal. Yang B. Faktor lingkungan. Kecerdasan seorang anak dapat berkembang apabila lingkungan memberikan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Selanjutnya, perkembangan bakat khusus peserta didik remaja. Bakat adalah kemampuan bawaan dari seseorang sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Perbedaan individu juga tergantung pada tingkat kemampuan atau prestasi.
Yang A. Definisi dari ciri-ciri bakat yang dilihat sebagai kemampuan seseorang untuk menerima pelatihan atau tanggapan seperti pidato, musik, dan lainnya. Yang B. Jenis bakat khusus. Yang A. Setiap individu memiliki bakat khusus yang berbeda-beda. Setiap anak memiliki bakatnya sendiri. Yang B. Upaya mengidentifikasi bakat terjadi di bidang pekerjaan, kemudian di bidang pendidikan. Jadi, pertama kali bakat ditemukan atau dikenali yaitu dalam bidang pekerjaan. Mereka minatnya di mana dan lalu merambat dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, hubungan antara bakat dan prestasi. Yang A. Dengan bakat, seseorang dapat mencapai kesuksesan di bidang tertentu. Ya, peserta didik memang memiliki bakat, tapi setiap peserta didik memiliki bakatnya di bidang masing-masing. Berbeda pula dengan cara kesuksesannya. Yang B. Bakat yang tersalurkan ditambah orang tua sadar dan mengusahakan agar anak memiliki pengalaman yang baik untuk mengembangkan bakatnya, juga minat anak yang bersangkutan akan menjadi prestasi yang unggul. Di sini anak sudah memiliki bakat, orang tua ikut adil dalam mengembangkan bakatnya, ditambah anak yang memiliki minat lebih akan menjadikan anak lebih unggul dalam berprestasi. Yang D. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan bakat. Yang A. Anak sendiri. Misalkan, anak kurang tertarik, kurang termotivasi, memiliki hambatan pribadi. Sebagai orang tua dan juga sebagai pengajar, kita harus memberikan motivasi, memberikan arahan, memberikan gambaran ke masa depannya agar anak memiliki cita-citanya. Yang B. Lingkungan anak. Orang tua kurang mampu memberikan fasilitas dan kesempatan. Orang tua harus memiliki waktu, memberikan fasilitas kepada anak agar anak dapat mengembangkan dirinya lagi. Yang E. Pendidikan anak berbakat di Indonesia. A. Kurikulum terpusat biasanya sama di seluruh Republik Indonesia, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, jadi terbatas. Kurikulum di Indonesia memang terbatas. Yang B. Pendidikan berbakat umumnya mirip dengan pendidikan, kecuali dari perspektif sistem pendidikan yang mencakup program, fasilitas, guru, masukan, dan tujuan. Selanjutnya, perkembangan hubungan sosial peserta didik. Yang pertama, memahami hubungan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan orang lain dalam masyarakat. Sosialisasi pada dasarnya adalah proses penyesuaian diri terhadap kehidupan sosial. Jadi, jelas bahwa hubungan sosial adalah hubungan antara orang-orang yang saling membutuhkan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Perkembangan sosial dipengaruhi oleh banyaknya faktor, antara lain keluarga, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan kemampuan mental, terutama emosi dan kecerdasan. Faktor keluarga bisa dimulai dari lingkungannya,
lingkungan dalam keluarganya seperti apa. Yang B, kedewasaannya, bagaimana cara berpikir, menerima pendapat orang lain. Yang C, status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi, bagaimana kehidupan sosial, bagaimana kehidupan dia bergaya dalam lingkungannya. Yang D, pendidikan. Pendidikan, bagaimana dia bisa mensosialisasikan diri mereka terhadap teman-temannya di sekolah. Yang E, kapasitas mental, emosi, dan kecerdasan, yaitu kapasitas emosi yang berpikir mempengaruhi banyak hal. Bisa seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, berbicara, dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat. Selanjutnya, perkembangan sosial terhadap perilaku. Perkembangan sosial memungkinkan kaum muda untuk berpikir tentang diri mereka sendiri dan orang lain. Pikiran ini memanifestasikan dirinya dalam refleksi diri, yang sering mengarah pada evaluasi diri dan kritik terhadap hasil hubungan antara dengan orang lain. Jadi, peserta didik mengembangkan sosialnya dengan memikirkan dirinya terlebih dahulu dan selanjutnya kepada orang lain. Ada juga yang mementingkan orang lain terlebih dahulu, lalu diri sendiri. Lanjut, yang keempat, pengembangan keterampilan sosial pada remaja. Keterampilan sosial dan kemampuan beradaptasi menjadi semakin penting dan krusial ketika anak-anak mencapai masa remaja, karena mereka memasuki dunia pergaulan pada masa remaja yang masih jauh, di mana pengaruh teman dan lingkungan sosial akan sangat menentukan. Di sini juga sosial dapat berpengaruh dalam keterampilan pengembangan peserta didik, karena setiap pergaulan ada sisi positif dan negatifnya. Bila peserta didik masuk ke dalam area negatif, maka pergaulannya, perilakunya akan negatif. Berbanding kebalik, jika dia bergaul dengan sisi positif, dia akan memiliki keterampilan yang berkembang dan juga perilaku yang baik. 5. Implementasi perkembangan hubungan sosial pada remaja terhadap pelaksanaan pendidikan. Masa remaja merupakan masa mencari jati diri, sehingga memiliki penilaian diri yang terlalu tinggi dan sebaliknya. Cara hidup anak muda yang berbeda dengan orang dewasa dan kelompok anak-anak dapat menimbulkan konflik sosial. Di sekolah perlu sering dilakukan bakti sosial, kelompok belajar, dan kegiatan lain di bawah pengawasan guru pembimbing. Di sini, seorang pengajar harus memberi pikiran itu seperti otot. Semakin sering Anda latih, ia akan semakin kuat dan semakin mampu berkembang. Pikiran, bila kita pakai, akan mengasah seberapa jauh pengetahuan kita dan semakin ingin tahu tentang dunia, ingin tahu tentang sesuatu hal yang mengapa bisa seperti itu, mengapa bisa seperti ini. Jadi akan memiliki rasa keingintahuan yang lebih dan akan membuat kita menjadi lebih berkembang lagi dari yang sebelumnya. Lanjut, yang tadi penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan
kurang-kurang mohon dimaafkan, dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.